Pada part ke-167 diambil dari Light Novel bab 381 sampai dengan 382, perselisihan dengan Dewan Tetua Rankandel. Karena gerbang transfer pusat Baria runtuh total, Jin hanya bisa mencapai Kalon di malam hari dengan susah payah. Tuan Muda Jin. Dengan tergesa-gesa, orang pertama yang bergegas adalah Butler Petro. Setelah Mary secara terbuka mendiskusikan isi makam Temar di pertemuan tersebut, Petro setiap hari menunggu kembalinya Jin di gerbang transfer pusat Hufester. 10 hari telah berlalu sejak pertemuan itu. Selama 10 hari itu, kepedulian Petro terhadap Jin hampir membuatnya terkena serangan jantung. Seperti yang diharapkan, aku tahu kamu akan menjadi orang pertama yang datang mencariku. Sementara Petro berkeringat deras, Jin tersenyum dengan tenang. Namun karena ia telah melalui pertarungan yang sengit, penampilan Jin terlihat cukup melelahkan bagi Petro. Kenapa kamu terlihat terluka? Hei! Segera hubungi tim medis dan bawakan handuk hangat. Saya tidak membutuhkan tim medis. Tuan Muda, ada apa dengan karung besar itu? Oh, ini. Astaga! Jin melemparkan jubah yang dibawanya dari bahunya ke tanah seperti karung. Wajah Petro langsung berubah saat secara refleks memeriksa apa yang ada di dalam karung. Apakah dia? Bukankah dia Veproach dari benteng roh jahat? Di dalam karung itu ada Fei, masih tak sadarkan diri, dengan anggota badan terikat. Dia adalah sandera untuk negosiasi. Alasan Jin membiarkan Fei tetap hidup adalah karena nilainya sebagai sandera sangat tinggi. Membunuhnya hanya akan meningkatkan kebencian benteng roh jahat, tapi menjaganya tetap hidup terbukti berguna. Para pembunuh benteng roh jahat menyerangmu, Tuan Muda. Petro mengepalkan tangannya dan memandang Fei. Ya. Lata Proch mengirim saudara perempuannya dan 10 pembunuh untuk mengejarku. Dan seperti yang kamu lihat, saya menangkap wanita itu, Fei, dalam prosesnya. Itu adalah Dewan Tetua. Petro segera menyimpulkan kliennya. Pada saat ini, tidak ada orang lain selain Dewan Tetua yang akan menugaskan pembunuh benteng roh jahat. Jin mengangguk. Bahkan sebelum Lady Mary mengungkapkan informasi yang dia terima dari Tuan Muda. Saya merasa Dewan Tetua akan melakukan sesuatu nanti. Saya tidak menyangka keadaan akan meningkat begitu cepat, dan saya tidak dapat mempersiapkannya. Saya minta maaf. Maksudmu kamu tidak bisa bersiap? Apa Gili baik-baik saja? Ekspresi Petro dengan cepat menjadi gelap ketika nama Gili disebutkan. Dia saat ini ditahan. Ada kilatan niat membunuh di mata Jin. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Di mana dia? Dia tidak mungkin berada di penjara bawah tanah, bukan? Jika dia ada, Murakan tidak akan tinggal diam. Ketika perintah penangkapan datang, Murakan menghancurkan sebagian dari taman pedang. Para ksatria penjaga bekerja keras untuk menahannya. Apakah ada tindakan terpisah yang diambil terhadap Murakan? Tidak, Murakan belum dihukum. Meskipun merusak sebagian taman pedang dan memiliki lebih banyak informasi tentang Jin dibandingkan siapapun, Murakan tidak menghadapi konsekuensi apapun. Ini bisa menjadi situasi yang tidak bisa diubah jika Gili tidak menghentikan Murakan. Dianggap sebagai penjaga keluarga sejak lama. Keluarga mempunyai batasan dalam hal kesopanan. Jika dia melewati batas itu, bahkan seseorang seperti Murakan mungkin tidak akan muncul tanpa cedera. Ini adalah berkah tersembunyi. Dan ku dengar Gili ditahan di salah satu tempat persembunyian rahasia Dewan Tetua. Kepala Garda Sipil telah menjanjikan perlakuan yang manusiawi, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Gili ditahan karena keterlibatannya dengan Jin dalam pencarian makam Temar. Selain itu, sebagai pengasuh Jin, dia tahu lebih banyak tentang Jin daripada siapapun, jadi wajar jika Dewan Tetua menginterogasinya. Informasi tentang makam Temar cukup sensitif hingga memancing reaksi signifikan dari Rankandel.
Sungguh melegakan Murakan tidak berada di hutan Wantaramo. Merupakan keputusan bijak untuk meninggalkannya di keluarga. Dengan adanya dia di dekatnya, tidak ada yang bisa memperlakukan Gilly dengan enteng. Meskipun akan berbahaya jika dia pergi juga. Terlebih lagi, Telot, kepala garda sipil, telah merawat Gilly dengan baik. Meskipun mencegah penangkapan Gilly adalah hal yang berlebihan, dia berusaha untuk memberikan perhatian sebanyak mungkin kepada Jin. Aku punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ketika aku kembali. Jin menyeka noda darah di wajahnya dengan handuk yang dibawakan oleh seorang pelayan. Sudah waktunya untuk mendapatkan noda darah segar. Ayo pergi. Dia melakukan perjalanan ke Taman Pedang dengan kereta baja. Ksatria penjaga lainnya di gerbang transfer dengan cepat menuju ke Taman Pedang, melaporkan kembalinya Jin. Mendering. Suara rantai gerbang yang diangkat di pintu masuk Taman Pedang terdengar sangat keras. Seperti yang diharapkan, Taman Pedang memiliki suasana yang tidak biasa dari pintu masuknya. Ratusan ksatria penjaga berdiri dengan sikap mengancam, dengan anggota Dewan Tetua dan pembawa bendera berdiri tegak di depan mereka. Akhirnya Jin turun dari kereta. Bila 4 pedang melingkari leher Jin. Itu adalah pedang dari ksatria Algojo. Pembawa bendera ke-12, jatuhkan semua senjatamu. Jin terkekeh pelan menanggapi suara rendah ksatria Algojo. Sepertinya aku telah menjadi pengkhianat. Lakukan apa yang aku katakan. Dan jika aku tidak melakukannya, kami tidak punya pilihan selain menegakkan hukum. Presiden Dewan Tetua. Tiba-tiba, Jin berteriak dengan suara bergema dan menggelegar yang memecah kesunyian taman. Itu tidak terpikirkan. Yang termuda dalam keluarga, pembawa bendera ke-12, menyapa Presiden Dewan Tetua dengan tidak hormat. Segera, pembuluh darah tebal menonjol di dahi Jordan, dan mata anggota Dewan Tetua hampir melotot keheranan. Wow, anak gila ini. Meskipun dia adik laki-lakiku, dia sangat keren. Di antara para pembawa bendera, hanya Mary yang merasakan kepuasan saat dia mengepalkan tinjunya. Pembawa bendera lainnya hanya menatap Jin dengan tidak percaya. Bahkan Luntia, yang biasanya kesal dengan segala hal, berkedip tak percaya. Kamu. Ini keterlaluan. Beraninya pembawa bendera ke-12 berbicara kepada Presiden Dewan Tetua dengan tidak hormat seperti itu? Anggota Dewan Tetua, yang terlambat sadar, memperhatikan suasana hati Jordan. Jordan tampak bingung dan terus menatap Jin dengan ekspresi agak kosong. Para ksatria Algojo, dengan wajah tanpa emosi, masih memegang pedang di leher Jin. Pak! Uhuk-uhuk. Akhirnya, Mary tidak bisa menahan tawanya dan terbatuk-batuk. Kenyataannya, dia cukup marah pada Jin karena tidak hadir di pertemuan tersebut, namun adik laki-lakinya selalu memberinya begitu banyak hiburan sehingga dia tidak berani membencinya. Karena kamu mungkin tidak akan membunuhku di sini, bagaimana kalau memperlakukanku dengan lebih enteng? Apa? Keluarga pasti ingin mendengar banyak hal dariku. Bagaimana mereka bisa menemukan makam leluhur kita tanpa aku, dan bagaimana mereka bisa menciptakan kembali kejayaan kuno keluarga? Dahi Jordan berkerut. Dia hampir tidak bisa mempertahankan kewarasannya dan menatap Jin seolah ingin membunuhnya. Apakah kamu percaya akan hal itu dan bertindak begitu ceroboh? Pembawa bendera ke-12? Meskipun ada niat membunuh di matanya, nada bicara Jordan agak tenang. Ya. Sepertinya kamu tidak menghargai nyawamu. Masih harus dilihat apakah informasi yang kamu berikan kepada pembawa bendera ke-7 ada nilainya. Sepertinya Presiden Dewan Tetua adalah orang yang tidak menghargai kehormatannya. Setiap kata yang diucapkan Jin membuat Jordan gelisah. Pembuluh darah yang menonjol di dahinya tampak seperti akan pecah kapan saja. Apakah kamu pikir kamu dapat berbicara denganku tentang kehormatan? Apa yang tidak bisa saya bicarakan? Sebenarnya, saya menyebutkan kehormatan karena saya ingin membantu Presiden Dewan Tetua. Anda bahkan membawa ksatria Algojo dari Asosiasi Pedang Hitam untuk menikamkan pedang ke tenggorokan saya. Toh.
Jin terus berbicara sambil mengetuk pedang para ksatria Algojo. Ini. Jika kamu tidak menebasku di sini, penghinaan macam apa yang akan kamu hadapi? Bukan hanya ada satu atau dua orang yang menonton. Itu berarti kamu tidak akan bisa menahan rumor tersebut. Berdiri di samping Jin, Petro merasakan harapan hidupnya menurun seiring dengan setiap kata yang diucapkan Jin. Tetesan keringat dingin membasahi wajah pucat Petro. Tapi Jin yakin, Presiden Dewan Tetua tidak akan membunuhku. Bukan berarti dia tidak bisa. Sangat mungkin Jordan, yang tidak mampu menahan amarahnya, akan memerintahkan ksatria Algojo untuk membunuh Jin. Tapi itu hanya kemungkinan, dan itu tidak akan menguntungkan Jordan sama sekali. Sebaliknya, ia akan mengalami kerugian yang cukup besar. Dia tidak hanya akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan Joshua, tetapi jika faksi lain mendapatkan keuntungan dari makam Temar di masa depan, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Bahkan jika Jordan bertekad untuk membunuh Jin, belum tentu dia bisa melakukannya. Bahkan jika Presiden Dewan Tetua memerintahkan para ksatria Algojo untuk membunuhku, kemungkinan besar ibu akan menghentikannya. Kecuali Rosa memiliki lebih banyak informasi tentang makam Temar daripada Jin. Dari sudut pandangnya, Jin seharusnya belum mati. Tidak ada kemungkinan 100% Rosa akan menghentikan Jordan jika dia kehilangan ketenangannya, tapi Jin mempercayainya. Jin sebentar mengangkat pandangannya dan melihat ke rumah utama Taman Pedang. Dia bahkan tersenyum sambil fokus pada kantor Rosa. Keheningan berlalu. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Kesombongan dan kecerobohanmu tidak ada batasnya. Memikirkan orang sepertimu bisa mengibarkan bendera Rankandel, sepertinya waktu telah benar-benar berubah. Ketika Jordan membuat keputusan untuk menekan Jin dengan ksatria Algojo, dia tidak mengharapkan hasil ini. Apa yang dia harapkan adalah Jin menyadari gawatnya situasi dan mencari bantuan dari orang lain untuk memperbaikinya. Jika Jin telah mengusulkan kesepakatan, meminta bantuan dari pembawa bendera lain atau Telot untuk mengurangi tekanan dari Dewan Tetua. Jordan berencana menggunakannya sebagai alasan untuk mencari tahu siapa sebenarnya sekutu potensial Jin. Dia tidak pernah menyangka Jin akan seberani ini. Sama seperti semua orang yang pernah berurusan dengan Jin sebelumnya. Jadi, Jordan tidak punya pilihan. Jika dia membiarkan ini berlalu begitu saja, seperti yang disarankan Jin, niscaya akan menyebabkan hilangnya kehormatan, seperti yang dikatakan Jin. Beradaptasi terhadap perubahan bukanlah tugas yang mudah, Presiden Dewan Tetua. Benar, kamu benar. Tapi kamu belum menurunkan senjatamu. Jordan sedikit mengangkat dagunya dan berbicara dengan lembut. Potong kedua lengannya. Desir. Ksatria Algojo, tanpa ragu-ragu, bertujuan untuk memotong kedua lengan Jin atas perintah Jordan. Buk, buk. Kemudian, anggota tubuh yang terputus itu jatuh ke tanah dengan suara yang tumpul. Dan Jin bahkan tidak melirik lengannya yang terjatuh. Langkah, langkah. Jin mendekati Jordan. Apakah kamu sudah selesai? Tetes, tetes. Darah mengalir dari lengan Jin yang terputus. Genangan darah dengan cepat terbentuk di tanah, dan para ksatria penegak hukum mundur selangkah, pedang mereka masih mengarah ke Jin. Jin mempertahankan ekspresi tenang. Dan dia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Jordan. Bagi Jordan, penampilan tenang dari pendatang baru itu sangat meresahkan. Bahkan saat Jin mendekatinya dengan tangan terputus, Jordan merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah ada pisau yang menusuk punggungnya. Itu refleks. Pemikiran seperti itu sempat terlintas di benak Jordan. Sebuah refleks. Apa yang dia lihat pada anak laki-laki kurang ajar ini sekarang adalah refleksi yang mengingatkannya pada masa muda Chiron. Dulu, saat Jordan berkompetisi dengan Chiron sebagai pembawa bendera kedua, Jordan sempat mendapat peringatan dari Chiron. Lihat. Ekspresi yang mengatakan, jika kamu terus menantang, aku akan melenyapkanmu.
Jordan muda baru benar-benar menyadari betapa beratnya peringatan santai Chiron setelah menghadapinya. Mereka berada pada tingkat yang berbeda. Hidup di dunia yang berbeda, dan merupakan makhluk dengan dimensi berbeda. Dia tidak lebih dari seekor semut yang bisa dihancurkan Chiron kapan saja. Pada saat itu, Patriark sudah berada di puncak dunia. Dia benar-benar penguasa tertinggi. Tapi, mengapa pembawa bendera ke-12 dengan tangan terputus ini memiliki aura yang sama? Aura menakutkan yang belum pernah dialami Jordan dari siapapun sejak Chiron. Berkedip. Dia menutup matanya sejenak, dan pada saat itu juga, semua pikiran itu berlalu secepat cahaya. Semua perasaan deja vu itu melebur menjadi momen singkat di mana dia nyaris tidak berkedip. Panggil tim medis, sekarang! Seseorang berteriak dengan mendesak, dan dia mendengar suara seolah-olah berasal dari bawah air. Hah! Saat itulah Jordan akhirnya bisa menelan rasa tercekat di tenggorokannya dan melepaskan diri dari deja vu. Merinding menyelimuti seluruh tubuh Jordan. Cepat bawa tim medis ke sini. Sial, cepat! Yang berteriak adalah Butler Petro. Seorang kepala pelayan tidak bisa menggunakan bahasa seperti itu ketika sesepuh dan pembawa bendera hadir. Namun di benak Petro, hanya ada satu pemikiran, memulai pengobatan sebelum lengan Jin mengalami nekrosis. Bahkan bagi penyembuh tingkat tinggi, menyembuhkan anggota tubuh yang diamputasi sepenuhnya bukanlah tugas yang mudah. Memasang kembali anggota tubuh yang terputus mungkin tampak sederhana, tetapi lengan seorang prajurit berbeda dari lengan orang biasa. Jika tidak sepenuhnya mendapatkan kembali fungsi aslinya, warrior tidak ada bedanya dengan burung yang sayapnya patah. Bahkan tabib paling terkenal di benua ini tidak dapat memulihkan anggota tubuh yang diamputasi bahkan jika beberapa saat telah berlalu setelah amputasi. Tim medis. Mary pun memanggil tim medis sambil menggigit bibir bawahnya. Para ksatria berlari ke fasilitas medis seolah kesurupan. Dalam waktu kurang dari 20 detik, para ksatria kembali bersama tim medis. Sementara itu, Divus dan Mary melakukan yang terbaik untuk menghentikan pendarahan Jin dan memberikan tekanan pada lengannya. Paman Jordan, akhir ceritamu tidak akan bagus. Di tengah kekacauan, Jin menahan senyum kemenangannya. Namun, meski Jin menyembunyikan senyumannya, semua orang yang hadir di pelataran pusat yang menyaksikan adegan ini tahu siapa pemenang antara Jin dan Jordan. Beri jalan. Kalian berdua, ambil ramuan obat yang diperlukan. Kita perlu perawatan darurat terlebih dahulu, dan kemudian kita akan memindahkan pembawa bendera ke-12 ke ruang operasi. Tabib Rankandel berteriak saat mereka memeriksa tubuh Jin. Apakah adik baik-baik saja? Bisakah kamu mengembalikan lengannya? Tona bersaudara yang selama ini menyaksikan dengan nafas tertahan, bergegas menghampiri tim medis untuk bertanya. Kami tidak bisa memberikan jawaban pasti. Situasinya sangat buruk. Jin telah mengumpulkan kelelahan karena melawan pembunuh bahkan sebelum kembali ke klan, dan pendarahannya sangat parah. Meski tim medis Rankandel terdiri dari penyembuh terbaik, mereka tidak bisa memastikan bisa memulihkan lengannya sepenuhnya. Pastikan untuk memperlakukannya dengan sempurna, apapun yang terjadi. Pembawa bendera ke-7, jangan terlalu mengkhawatirkanku. Jin tersenyum tipis pada Mary. Para tabib bekerja dengan rajin untuk memasukkan mana ke dalam anggota tubuh yang diamputasi. Dan aku minta maaf karena meninggalkanmu sendirian selama pertemuan. Jangan khawatir. Sialan. Aku masih harus berdebat lama denganmu. Petro. Ya, Tuan Muda. Jin mengangguk ke arah Fei di kereta. Itu rampasan perangku. Artinya, tidak boleh ada orang yang menyentuh atau memeriksanya selama pengoperasian. Awalnya, ini adalah perintah yang sulit dipenuhi oleh Petro. Dalam situasi seperti ini, jika Dewan Tetua menuntutnya, Petro dan Jin tidak punya pilihan selain menyerahkan Fei. Namun dengan kejadian ini, nama Jin Rankandel di dalam keluarga mendapat status lebih tinggi. Tidak ada yang bisa begitu saja mengganggu Jin dan harta bendanya. Bahkan Presiden Dewan Tetua telah menekan Jin dengan beberapa alasan yang masuk akal tetapi berakhir dengan aib.
Sekarang, sudah menjadi masalah yang membutuhkan tekad serius untuk menyentuh jin di dalam keluarga. Dipahami. Meski masih mengkhawatirkan jin, dada Petro membusung karena bangga. Pembawa bendera ke-12, kita akan pindah ke ruang operasi. Aku mengandalkan MU. Saya akan melakukan apa yang saya bisa. Tim medis, setelah menyelesaikan perawatan darurat, mulai memindahkan jin ke ruang operasi. Jordan dan anggota dewan yang lebih tua menyaksikan dalam diam untuk beberapa saat. Ini bukan waktunya bagi dewan tetua untuk menyuruh semua orang mundur, menegur kepala pelayan karena memanggil tim medis, atau ksatria penegak hukum menghukum pembawa bendera karena melanggar hukum. Dewan tetua tidak berminat untuk hal-hal seperti itu. Yang terpenting, Jordan telah kehilangan sebagian semangat juangnya. Untuk sesaat, aku, Jordan Rankandel, merasakan ketakutan pada bocah itu hanya dari auranya. Apakah ketakutan yang dia rasakan terhadap Chiron di masa mudanya benar-benar luar biasa, atau apakah pembawa bendera ke-12 menunjukkan kemauan yang tak terlukiskan? Jordan tidak bisa dengan cepat membedakan keduanya. Satu hal yang pasti, dia bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng. Memang Jordan sudah menyadari potensi jin sejak lama. Jin memiliki beberapa kualitas luar biasa yang membedakannya dari pembawa bendera lainnya. Tetap saja, Jordan tidak pernah menilai dia sebagai lawan sejati yang benar-benar bisa dia tandingi. Dia selalu menganggapnya sebagai seseorang yang bisa dia hancurkan kapan saja, seperti yang dilakukan Chiron saat itu. Dan hari ini, pemikiran itu telah berubah total karena penghinaan hari ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan pahitnya kekalahan meski menebas lawannya sesuka hati. Dia mungkin ancaman yang lebih besar bagiku daripada pembawa bendera kedua. Tidak, mungkin. Dia tidak bisa menoleh untuk melihat, tapi Jordan menyadari tatapan Rosa dari rumah utama. Dia mungkin lebih berbahaya daripada Rosa. Ada orang lain yang memiliki pemikiran serupa dengan Jordan. Joshua Rankandel, pembawa bendera kedua keluarga. Dia merenungkan genangan darah yang ditumpahkan jin dengan firasat. Pada pandangan pertama, itu tampak sembrono. Tapi jelas itu adalah langkah yang diperhitungkan. Sejak Mary mengumumkan masalah makam patriark pertama, dia bersiap untuk meledakkan bom ini di dalam klan. Apa yang baru saja terjadi antara Jin dan Jordan hanyalah permulaan. Joshua yakin akan hal itu. Dia jelas bukan tipe orang yang akan membiarkan dirinya terlalu dipermainkan. Dia pasti punya alasan kuat untuk melakukan ini. Setelah Mary mengumumkan informasinya pada pertemuan sebelumnya, Joshua telah memikirkan niat Jin selama ini. Warisan. Tidak diragukan lagi, Mary telah menyebutkan bahwa Solderet telah meninggalkan warisan di makam leluhur pertama untuk Jin. Bukan hanya karena dia kesulitan mencari warisan itu sendirian. Ada sesuatu yang lebih. Apa sebenarnya jin itu? Sebelum operasi jin selesai, penting untuk memahami niatnya. Tidak diragukan lagi, gangguan lain akan terjadi di dalam klan segera setelah operasi tersebut. Berbagai skenario berputar-putar di benak Joshua. Dia merasa kepalanya seperti akan meledak, dan rasa cemas yang tak dapat dijelaskan membebani dadanya. Pasti ada sesuatu yang mendasar. Semua tindakan adik pada akhirnya diarahkan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah banyak merenung, Joshua akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Pertarungan untuk suksesi. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak segera memikirkannya. Mengapa saya tidak berpikir bahwa adik laki-laki ini membocorkan informasi tentang patriark pertama kepada Mary untuk mendapatkan keuntungan dalam pertarungan suksesi? Mendorong Rankandel lain untuk berpartisipasi dalam pencarian makam melalui Mary. Meminta Mary menghadiri pertemuan sendirian sementara dia berada di pinggir lapangan, dan bahkan merendahkan prestise Jordan dengan kehilangan kedua tangannya. Semua tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam suksesi. Membuat Mary membocorkan informasi tentang makam patriark pertama adalah untuk mendapatkan legitimasi.
Meminta Mary menghadiri pertemuan sendirian adalah untuk mendapatkan warisan terakhir yang bisa diperoleh tanpa bergantung pada kekuatan klan. Dan melemahkan prestise ketua Dewan Tua. Sebuah pertunjukan kehadiran. Joshua, yang telah mencapai kesimpulan ini, melihat sekeliling sekali. Apa yang dia lihat adalah Rankandels yang gelisah. Tak bisa dipungkiri, tindakan Jin membawa dampak yang signifikan bagi keluarga Rankandel. Pada titik tertentu, Jin sudah berhenti mengamati suasana keluarga, dan sebaliknya, keluarga mulai mengikuti arus yang diciptakan oleh Jin. Ini berarti bahwa posisi pembawa bendera ke-12 mempunyai bobot yang cukup besar. Hal ini juga menyiratkan bahwa retakan mulai terbentuk pada posisinya sebagai calon patriark, yang telah ia bangun hingga sekarang. Howard. Joshua memanggil kepala pelayannya. Baik tuanku. Mulai hari ini, mereka yang berusaha menentukan nasibnya sendiri sebagai adik akan mulai bermunculan. Howard terkejut mendengarnya. Tidak perlu kaget. Dari awal, dia adalah orang yang ayah kita minati, jadi wajar jika hal ini terjadi. Mereka mungkin sedikit untuk saat ini, tapi bola salju bisa membesar dalam sekejap. Bagaimana rencanamu untuk melakukan pendekatan ini? Kumpulkan semua ksatriaku di Taman Pedang. Siapapun yang bisa tiba sebelum operasi adik laki-lakinya berakhir, tanpa kecuali. Saya mengerti. Alasan Joshua mengumpulkan para ksatrianya adalah untuk tujuan ini. Ketika Jin pulih dari operasi, atau ketika dia meledakkan bom apapun, mereka perlu menunjukkan martabat pembawa bendera kedua keluarga dan calon tuan.